Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat CPR semuanya, apa kabar? Dan semua subscriber Bang CPR, sahabat CPR semuanya ya. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga sehat selalu dan tidak kurang satu apapun. Sahabat CPR, kali ini kita akan membahas sebuah ketakutan seorang anak yang tadinya akan membentuk dinasti di negara Republik Indonesia ini dengan menggantikan jabatan bapaknya sebagai wali kota. Sahabat CPR, di sini jelas sekali kita lihat bahwa ketakutan seorang pejabat daerah yang notabene memimpin kota Solo yang orangnya begitu sangat muda sekali dan sepertinya berawal dari mobil SMK bapaknya yang sampai saat ini bautnya kita belum lihat. Bapaknya naik oleh dikarenakan bohongnya SMK itu, mobil SMK. Sampai saat ini, sampai mengantarkan jadi RI1, bautnya aja, baut SMK, mobil SMK itu kita tidak lihat. Maka dari itu di sini ketahuan. Kenapa ketahuan? Bahwa dengan bergabungnya seorang pemimpin kota Solo ini dengan pemimpin ormas ini makin ketemu titik terangnya cara-cara orang mengambil kekuasaan dengan sangat tidak benar. Kalau dia benar, mengapa dia harus mau bekerja sama dengan ormas? Terlepas entah siapa ormas itu, siapa pimpinannya itu, buat kita tidak masalah. Yang penting dengan dia bergabung dengan ormas, di sini ketahuan sekali bahwa dia sangat ketakutan dengan ancamannya Bapak Amin Rais. Ini jelas, sangat jelas sekali ya. Kita ibaratkan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Nah, berarti pahamlah tentang yang saya maksud. Buah itu jatuhnya tidak jauh dari pohonnya. Apa yang dilakukan oleh pemimpin kota Solo ini sangat jelas cenderung mungkin pernah dilakukan oleh orang tuanya. Ya, berarti di sini jelas orang yang kita anggap merakyat, yang kita anggap legowo, ya kan? Nah, ternyata Allah menunjukkan dengan secara perlahan-lahan, dibukakan oleh Allah secara perlahan-lahan. Apa? Terbukti dia menghubungi salah satu ormas yang paling disegani di negara Indonesia ini. Ya, udah ketahuan, nggak usah kita sebutkan siapa yang dia hubungi dan siapa yang diajak silaturahmi. Di sini sangat jelas sekali. Saya tidak
melibatkan ormas yang dia hubungi atau ormas yang mendatangi balai kota tersebut. Yang kita bahas adalah begitu ketakutannya beliau mendengar pembicaraan dari Pak Amin Rais dan orang-orang yang akan secara tidak langsung, orang itu hanya mungkin membuat gertakan, tapi dengan sangat penuh ketakutan si pemimpin Solo ini mulai gundah dan bingung. Akhirnya Allah membukakan, toh akhirnya begini cara orang-orang ini mengambil kekuasaan di bangsa ini. Jelas, ini titik terang. Ini kehendak Allah, bukan disengaja, dan ini benar-benar Allah membuktikan bahwasanya orang ini ingin membentuk dinasti dengan cara-cara yang sangat tidak wajar. Ini jelas, ini fakta, buktinya ada di YouTube, ada ya. Pemimpin Solo bersilaturahmi dengan satu organisasi ormas yang terkenal di seluruh Indonesia, dan orang ini terkenal kuat. Padahal kalau dia benar, mengapa harus ke ormas? Dan mengapa tidak melaporkan ke aparat yang berwajib, yang berwenang mengurus masalah di bangsa ini, yang resmi? Kenapa tidak dilaporkan tentang ancaman dari Pak Amin Rais yang katanya akan mengacak-acak Solo? Ini kan udah bisa dilaporkan, ini kan berupa ancaman. Kenapa tidak lapor ke polisi? Lapor ke polisi kan diproses, akhirnya nambah masalah dan akan menunjukkan ketidakwajaran yang terjadi di bangsa ini. Di sini kita lihat mengapa pemimpin Solo ini tidak melaporkan ancaman ini ke polisi. Kenapa dia mengadu kepada ketua ormas yang disegani? Kenapa? Secara tidak langsung, keluarga yang mau bikin dinasti di Indonesia ini, tanpa dia sadari bahwa dia telah membuka siapa dirinya sebenarnya yang mau membangun dinasti di Indonesia ini. Sangat jelas sekali ini. Seharusnya kan udah jelas. Mengapa dia tidak melaporkan ke polisi? Karena dia tahu orang-orang yang mengancam ini orang-orang kuat. Jadi dia tidak mau bermain hukum. Nah, ini ketahuan. Ketahuan sudah cara-cara mereka mengambil kepemimpinan di Republik ini. Seperti yang saya bilang tadi, buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Ini sudah Allah, campur tangan Allah sudah mulai menampakkan di negara ini. Sekuat apapun, lebih kuat kebenaran dari Allah. Sehebat apapun memendam kebenaran, sekuat apapun memendam kebenaran, suatu saat Allah lah yang akan menimbulkan. Kita lihat secara tidak langsung, dia pemimpin Solo ini saking gundahnya, ya. Padahal dia seorang pemimpin. Dia bisa laporkan tuh Amin Rais. Dia bisa usut. Tapi kenapa tidak diusut? Justru mungkin mereka berpikir kalau diusut semakin rumit. Nah, ini akan mengakar sampai ke atas nanti. Di sini kita lihat
benar dan tidaknya rezim ini. Ya. Mengapa dia harus menghubungi ormas? Mengapa? Mengapa tidak dilaporkan? Sudah jelas-jelas Pak Amin Rais mengancam. Ya. Laporkan. Tangkap Amin Rais, proses. Silakan. Kenapa harus lapor kepada ormas? Ormas nggak ada kekuatan dalam hal ini. Berarti permainan pemimpin Solo ini udah mulai kebaca. Dari wajah mimiknya sangat ketakutan. Ini jelas. Sahabat CPR, jelas. Bagi yang paham mungkin akan tahu. Ya, jelas sekali. Sangat jelas. Kenapa? Mereka tidak mengambil jalur hukum. Tumben-tumbennya tidak mengambil jalur hukum. Sedangkan kalau orang-orang yang tidak kuat langsung dilaporkan, langsung ditindak. Kenapa tidak berani menjemput seorang Amin Rais yang udah terang-terangan berbicara di depan publik ini ancaman? Kenapa tidak digubris dengan laporan? Karena apa? Kalau Amin Rais diproses, maka semua akan blunder, akan kebongkar. Makanya diam-diam dia menghubungi, mau bekerja sama dengan ormas yang sangat disegenin di bangsa ini. Harusnya ke kantor polisi. Ini kan ancaman. Seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit Allah akan bongkar dinasti orang yang akan mencoba membangun dinasti di negara ini. Kita cukup tahu. Dan saya tidak menjelekan ormas yang datang ke Solo. Orang itu datang hanya silaturahmi, tidak mungkin kalau tidak diundang. Kenapa harus mengundang ormas? Kenapa tidak melapor kepada Kepolisian Republik Indonesia? Oke? Di sini jelas. Orang yang ingin membentuk dan membuat dinasti yang sedikit lagi akan gagal dinastinya, udah mulai ketakutan. Tangkap Amin Rais, jemput sidang, karena ini aman. Anda itu orang nomor 1 di Solo. Jangan bermain dunia preman. Di situ akan membongkar sendiri nanti. Mudah-mudahan dipahami dan semoga Indonesia jatuh ke tangan orang-orang yang benar-benar ingin menegakkan kebenaran di bangsa ini. Sekian dulu. Jangan lupa share, like, and comment sebanyak-banyaknya. Tunggu video Bang Ceper berikutnya. Tujuan Bang Ceper membuat video ini untuk mengedukasi agar rakyat Indonesia jeli dalam memilih, pinter dalam memilih, demi menyelamatkan bangsa ini dari tangan-tangan orang jahat di negara ini. Hati-hati dengan orang lugu. Orang lugu itu lebih berbahaya daripada orang ngomong belak-belakan. Share, like, and comment. Sampai jumpa. Tunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.